Selamat datang di Bincang Sudut Pandang. Hari ini kita akan menyelami kepribadian Elon Musk yang bisa dibilang sangat kompleks ya, termasuk gaya kepemimpinannya. Ini semua berdasarkan pengamatan mendalam selama 2 tahun oleh penulis biografi Walter Isaacson. Betul. Dan Isaacson ini kan diberi akses yang luar biasa ya. Dia mengikuti Musk dari pagi sampai malam di semua perusahaannya. Iya, benar sekali. Dan akses tersebut menghasilkan sebuah potret yang sangat mendalam. Kadang heroik, tapi seringkali juga sangat-sangat mengganggu. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan sentral diskusi kita hari ini. Apakah sifat-sifat ekstrim Musk, intensitasnya yang tanpa henti, kecanduannya pada drama, dan dorongan yang lahir dari trauma masa kecil adalah kunci yang tidak terpisahkan dari kemampuannya untuk merevolusi industri? Atau ini justru kelemahan fatal yang menciptakan kerusakan dan resiko yang tidak perlu? Pertanyaan yang sangat tepat. Dari sudut pandang saya, begini, sisi gelap dan intensitas Musk itu adalah bahan bakar utamanya. Bahan bakar yang mendorong inovasi radikalnya. Keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Anda tidak bisa mendapatkan yang satu tanpa yang lainnya. Nah, disinilah kayaknya pandangan kita mulai beda. Meskipun saya akui pendekatannya terkadang efektif untuk masalah-masalah tertentu, saya berpendapat bahwa metode ini ujung-ujungnya adalah sebuah liabilitas, sebuah pola perilaku yang merusak, dan yang paling penting, bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan besar. Kalau begitu, izinkan saya mulai ya. Kepemimpinan Musk yang bisa dibilang tanpa kompromi itu ditempa oleh masa kecil yang brutal di Afrika Selatan. Itu adalah esensi dari kemampuannya untuk mendobrak batasan yang dianggap mustahil. Dorongan yang lahir dari trauma psikologis oleh ayahnya, yang ia sebut sebagai sumber penderitaan mentalnya, justru menjadi kekuatan pendorongnya yang tak kenal lelah. Isaacson bahkan, sampai mengutip Shakespeare kan, bahkan yang terbaik pun terbentuk dari kesalahan. Jadi sisi gelap Musk ini, yang oleh pasangannya, Grimes, disebut demon mode atau mode iblis, yaitu terjalin erat dengan sisi terangnya, keduanya dari akar yang sama. Tapi apakah mode iblis itu benar-benar sebuah aset atau jangan-jangan hanya sebuah pembenaran untuk perilaku yang tidak menentu? Saya melihatnya sebagai aset dalam konteks tertentu. Gaya ini, meskipun keras, justru mampu mengembleng timnya. Coba lihat saja kasus insinyur Andy Krebs di SpaceX. Dia awalnya berhenti karena tekanannya yang begitu ekstrim. Tapi beberapa waktu kemudian, dia minta kembali. Alasannya, dia bilang, lebih baik lelah daripada bosan. Ini kan menunjukkan kalau lingkungan berintensitas tinggi yang diciptakan Musk itu menarik talenta-talenta langka yang justru mendambakan tantangan luar biasa, bukan kenyamanan. Mentalitas berpikir dari prinsip pertama dan kemauannya mengambil resiko ekstrem juga terbukti sangat efektif. Saya setuju kalau dia menarik tipe orang tertentu, tapi dengan biaya yang sangat tinggi bagi yang lain kan? Mungkin, tapi coba lihat hasilnya. Ketika para insinyur Twitter bilang butuh 6 bulan untuk memindahkan server, Musk datang sendiri pas malam Natal. Dia bawa pemotong kabel dan menyelesaikannya dalam semalam. Ini bukan sekedar tindakan teknis, tapi sebuah pernyataan simbolis yang kuat. Tidak ada aturan suci, tidak ada birokrasi yang tidak bisa ditantang demi kecepatan. Isaacson sendiri memperkirakan sekitar 20 hingga 30% orang yang bekerja dengannya itu bersedia berjalan melewati api bersamanya, karena mereka sepenuhnya terinspirasi oleh visinya. Saya paham kemana arah argumen Anda, tapi coba kita lihat dari sudut ini. Meskipun dorongannya tak terbantahkan, metode kepemimpinan Musk itu menciptakan kerusakan yang tidak perlu, membatasi potensi jangka panjangnya, dan sama sekali bukan model yang bisa ditiru. Ada cara lain yang lebih sehat untuk menjadi inovatif. Isaacson dalam bukunya secara eksplisit mencatat bahwa kelemahan terbesar Musk adalah ketidakmampuannya memahami emosi manusia. Ini bukan kelemahan kecil. Ini adalah cacat fundamental yang membuatnya sangat tidak cocok untuk mengakuisisi Twitter. Oke, tidak cocoknya di bagian mana, secara spesifik? Karena kan Twitter butuh perubahan drastis juga waktu itu. Justru itu, karena Twitter atau X sekarang ya, pada dasarnya kan platform sosial dan media periklanan. Keduanya itu bergantung pada lingkungan yang ramah dan kepercayaan untuk berkembang. Gaya kepemimpinan Musk yang abrasif justru menghancurkan fondasi itu.
Akuisisi tersebut menjadi gangguan besar dari misinya yang jauh lebih penting di Tesla dan SpaceX. Metodenya juga menyebabkan tingkat burnout yang luar biasa tinggi dan tidak berkelanjutan. Fakta bahwa 80% karyawan asli Twitter sudah pergi setelah pengambil alihannya, itu kan bukti nyata dari lingkungan kerja yang toksik. Ini bukan efisiensi, ini penghancuran modal manusia. Atau bisa jadi itu adalah seleksi alam untuk menemukan 20% yang benar-benar berkomitmen? Atau bisa jadi itu kehilangan 80% pengetahuan institusional yang tak tergantikan. Lebih jauh lagi, tindakan dan reputasinya yang semakin kontroversial, terutama terkait Twitter, itu berisiko merusak penjualan Tesla di pasar massal yang lebih sensitif terhadap citra publik. Dan yang terpenting, ini membantah gagasan bahwa hanya ada satu cara untuk sukses. Isaacson membandingkannya dengan pemimpin lain seperti Jennifer Doudna, penemu teknologi CRISPR. Doudna itu memimpin secara kolaboratif, inspiratif, bukan dengan ketakutan. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa ada model kepemimpinan lain yang sama efektifnya, tanpa harus menimbulkan kerusakan sebesar itu. Anda menyebut trauma sebagai sumber kerusakan, tapi saya melihatnya sebagai fondasi karakternya. Isaacson menyoroti sebuah pola yang menarik. Hampir semua disruptor yang ia tulis biografinya punya masa kecil yang sulit atau menjadi orang buangan. Pola ini terlihat dari Leonardo da Vinci sampai Steve Jobs. Nah, trauma Musk dengan ayahnya yang abusif, yang digambarkan seolah Darth Vader adalah ayahnya, memberinya dorongan tanpa henti untuk membuktikan sesuatu pada dunia, untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia. Elon sendiri bilang, kesulitan membentuk diriku. Ini bukan kebetulan, ini adalah dasar dari siapa dia. Dorongan itu tidak akan ada tanpa luka itu. Berhati-hati dengan mengatakan bahwa itu bukan korelasi satu-satu. Ada banyak sekali orang dengan masa kecil yang buruk yang tidak mencapai apa-apa atau justru hancur karenanya. Mengaitkan kesuksesan secara langsung dan tunggal dengan trauma itu, menurut saya, penyederhanaan yang berbahaya dan semacam romantisasi penderitaan. Ini mengabaikan faktor lain seperti kecerdasan, kesempatan, dan privilege. Tapi dalam kasus Musk, ia secara eksplisit menghubungkan keduanya. Dorongan untuk menyelamatkan umat manusia itu adalah kompensasi dari rasa sakit yang ia alami. Dan sisi gelap yang Anda sebut sebagai fondasi itu juga mengarah pada perilaku yang sangat merusak diri sendiri. Ini poin kuncinya. Musk sendiri, dalam sebuah momen kejujuran yang langka, menyesali kebiasaannya menembak kakinya sendiri dengan mengunggah cuitan-cuitan konspiratif di larut malam. Ini menunjukkan bahwa dorongan yang sama seringkali tidak terkendali dan menjadi kontraproduktif bagi misinya sendiri. Kalaupun trauma adalah bahan bakarnya, maka bahan bakar itu sangat tidak stabil dan seringkali meledak di waktu yang salah. Perilaku yang Anda sebut tidak terkendali itu sebetulnya bagian dari prinsip operasionalnya, urgensi dan intensitas. Ia secara eksplisit menolak konsep keamanan psikologis di tempat kerja. Baginya, rasa aman adalah musuh inovasi. Baik Musk maupun Steve Jobs yang sering dibanding-bandingkan dengannya, percaya bahwa keinginan untuk disukai adalah kelemahan fatal bagi seorang pemimpin yang ingin mengubah dunia. Tapi apakah penolakan terhadap keamanan psikologis itu selalu produktif? Dalam kasusnya, iya. Pendekatan tanpa kompromi inilah yang menghasilkan terobosan. Contoh paling nyata adalah bagaimana ia memaksa tim SpaceX untuk memikirkan kembali setiap komponen roket dari prinsip pertama fisika. Bukan hanya memperbaiki desain yang ada, tapi bertanya, roket ini terbuat dari apa? Berapa biaya materialnya di pasar komoditas? Pertanyaan mendasar itu, yang didorong oleh intensitasnya yang tanpa henti, pada akhirnya secara drastis mengurangi biaya perjalanan luar angkasa. Tanpa dorongan keras dan tidak aman itu, mereka mungkin akan terjebak dalam cara-cara lama Boeing atau NASA yang lamban dan mahal. Tapi bukankah pendekatan satu ukuran untuk semua itu justru punya batasan yang sangat jelas? Bahkan Isaacson sendiri yang pernah memimpin institusi besar seperti CNN mengakui bahwa dia tidak bisa menjadi pemimpin seperti itu karena, kutipannya, harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Gaya Musk mungkin berhasil untuk masalah rekayasa perangkat keras yang jelas dan terukur, seperti roket dan mobil. Anda bisa mengintimidasi hukum fisika, tapi Anda tidak bisa mengintimidasi emosi manusia. Maksud Manda gimana dengan itu? Maksud saya, gaya itu gagal total di ranah yang membutuhkan kecerdasan emosional. Kegagalannya di Twitter adalah bukti paling nyata.
Keputusannya yang terburu-buru seperti memindahkan server secara paksa pada malam Natal yang Anda sebut sebagai simbol kekuatan, itu juga punya sisi lain. Isaacson mencatat bahwa tindakan itu sempat menyebabkan penurunan kualitas layanan yang signifikan. Itu bukan hanya simbol kecepatan, tapi juga simbol arogansi dan kurangnya perencanaan. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah platform sosial yang rumit dengan pemotong kabel dan mentalitas insinyur perangkat keras. Tapi itu menunjukkan bias terhadap tindakan, sesuatu yang sangat kurang di banyak perusahaan besar. Dia lebih baik membuat kesalahan dengan cepat dan memperbaikinya daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Saya setuju dengan bias terhadap tindakan. Tapi ada perbedaan antara tindakan yang diperhitungkan dan tindakan impulsif. Memecat insinyur yang tidak setuju dengannya di depan umum, mengubah kebijakan platform secara mendadak berdasarkan polling di akun pribadinya, ini bukan kepemimpinan yang berani, ini kekacauan. Ini menunjukkan pendekatan yang, cacat dan berisiko tinggi. Anda terlalu fokus pada kekacauan jangka pendek, sementara Musk bermain untuk visi jangka panjang yang luar biasa besar, menjadikan manusia spesies multiplanet dan mengakselerasi transisi ke energi berkelanjutan. Visi inilah yang membenarkan metodenya yang ekstrim. Karyawan yang loyal, yang 20% tadi, mereka tidak hanya bekerja untuk gaji. Mereka memahami dan membeli visi ini. Seperti yang dikatakan Musk kepada tim SpaceX, ini adalah pekerjaan paling menarik di bumi. Visi yang hebat tidak secara otomatis membenarkan metode yang buruk, kan? Ini bukan soal baik atau buruk, ini soal apa yang diperlukan. Obsesinya pada detail adalah bagian dari paket ini. Dia bukan hanya seorang visioner yang duduk di Menara Gading. Isaacson menceritakan bagaimana Musk secara pribadi memeriksa katup mesin Raptor sampai larut malam di Texas. Dia hidup di dalam detail teknis. Itulah caranya memastikan kesempurnaan dan mencegah kegagalan katastrofik seperti yang dialami perusahaan lain yang lebih birokratis dan lamban. Dia tidak hanya bicara visi, dia hidup di parit bersama para insinyurnya. Dan disinilah paradoks terbesarnya. Kekacauan jangka pendek dan kondisi mentalnya yang sangat mudah berubah-ubah itu justru membahayakan visi jangka panjang yang Anda agung-agungkan. Isaacson menyatakan keprihatinannya saat melihat Musk berada dalam kondisi tailspin mental, bahkan pernah ditemukan dalam keadaan hampir katatonik di lantai pabrik karena stres. Ini bukan ciri pemimpin yang stabil yang bisa diandalkan untuk misi sebesar itu. Itu menunjukkan betapa dalamnya komitmennya. Dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Atau itu menunjukkan betapa rapuhnya dia, ketidakpeduliannya pada kesehatan pribadi, diet buruk yang hanya terdiri dari minuman bersoda dan donat, serta keengganan berolahraga, itu sangat bertentangan dengan misinya ke Mars yang jelas-jelas butuh umur panjang dan kesehatan prima. Bagaimana Anda bisa memimpin misi ke planet lain jika Anda tidak bisa menjaga tubuh Anda sendiri? Lalu ada reality distortion field miliknya, istilah yang dulu dipakai untuk Steve Jobs, yaitu kemampuan meyakinkan orang akan hal yang mustahil. Dan itu seringkali berhasil. Dia membuat yang mustahil menjadi mungkin. Kadang berhasil lah, tapi juga menyebabkan kegagalan prediksi besar yang berulang-ulang, seperti janji full self-driving yang selalu tinggal 1 tahun lagi selama hampir 1 dekade. Kegagalan berulang seperti ini yang disiarkan ke publik dapat merusak kredibilitasnya secara fatal. Pada akhirnya, jika orang berhenti percaya pada janji-janjinya, maka dukungan untuk visi jangka panjangnya pun akan runtuh. Perilaku merkurialnya bukan fitur, melainkan bug yang mengancam seluruh sistem. Pada akhirnya, intensitas dorongan dari trauma dan gaya kepemimpinan Musk yang tanpa kompromi adalah satu paket utuh yang tidak dapat dipisahkan. Sisi gelapnya mungkin adalah harga yang harus dibayar untuk kemampuannya mengubah dunia. Mencoba menghilangkan elemen-elemen ini dari kepribadiannya mungkin sama saja dengan menumpulkan pedang yang ia gunakan untuk memotong simpul Gordian industri. Kita tidak bisa memilih hanya bagian yang baik dan membuang yang buruk. Keduanya saling terkait erat dalam dirinya. Saya melihatnya berbeda. Meskipun dorongannya luar biasa, metodenya adalah sebuah pilihan, bukan keharusan. Kerusakan yang ditimbulkannya pada orang-orang di sekitarnya, pada reputasi perusahaannya, dan pada beberapa usahanya menunjukkan adanya kelemahan mendasar. Pertanyaannya bukanlah apakah dia sukses, itu sudah jelas. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah dia bisa lebih sukses dan dengan kerusakan kolateral yang jauh lebih sedikit jika dia mampu mengendalikan sisi merusaknya yang paling impulsif. Model kepemimpinan alternatif seperti yang ditunjukkan Jennifer Doudna membuktikan bahwa inovasi radikal tidak harus lahir dari penderitaan dan ketakutan.
Tentu saja tidak ada jawaban yang mudah. Kepribadian Elon Musk, seperti yang digambarkan oleh Isaacson, adalah studi kasus yang sangat kompleks tentang hubungan antara penderitaan, kejeniusan, dan inovasi. Materi ini memberikan wawasan yang luar biasa, memaksa kita untuk mempertanyakan asumsi kita tentang seperti apa seharusnya seorang pemimpin hebat itu. Tepat sekali. Dan itu memungkinkan kita untuk terus merenungkan sifat sejati dari kepemimpinan yang disruptif dan harga yang terkadang memang harus dibayar untuk mencapai kemajuan yang luar biasa. Apakah harga yang dibayar Musk dan orang-orang di sekitarnya sepadan? Itu adalah pertanyaan yang mungkin akan terus diperdebatkan selama bertahun-tahun mendatang.